Untuk pertama kalinya selama perang ini, dua hal sedang hancur di dalam Rusia secara bersamaan. Pertama, tentara Rusia sedang didesak mundur di garis depan. Dan kedua, publik Rusia mulai berbalik melawan Putin sendiri. Kedua hal ini belum pernah terjadi secara bersamaan. Dan kombinasi ini menyebabkan kepanikan di dalam Kremlin yang belum pernah kita lihat selama 4 tahun terakhir operasi militer khusus ini. Militer Rusia kehilangan wilayah dan mengalami kerugian besar. Para pengunjuk rasa anti perang berbaris di puluhan kota di seluruh Rusia, meneriakan tidak ada lagi perang. Vladimir Putin sedang mempersiapkan militernya untuk membalas Ukraina atas serangan drone. Baru beberapa hari yang lalu, Putin melancarkan salah satu serangan terbesar sepanjang perang ini terhadap kota Kiev. Lebih dari 50 lokasi terkena serangan dengan 90 rudal dan 600 drone. Kremlin menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan Ukraina beberapa hari lalu. Namun, video ini bukan tentang serangan Rusia itu. Karena jika kita melihat apa yang sebenarnya menjadi target Rusia, jenis rudal yang mereka gunakan, dan panggilan telepon yang dilakukan Putin tepat setelah serangan itu, menjadi jelas bahwa serangan Rusia ini sama sekali bukan soal strategi militer. Ini adalah sebuah pesan. Dan sebenarnya pesan itu bukan ditujukan untuk Ukraina. Itu adalah pesan untuk Amerika Serikat dan Eropa, dua di antara pendukung terbesar Ukraina. Jadi dalam video ini saya ingin membahas 3 hal. Pertama, Putin sedang panik saat ini. Jadi mengapa sebenarnya dia panik? Apa yang sebenarnya sedang hancur di dalam Rusia? Dan mengapa dia memilih momen yang spesifik ini dan rudal yang spesifik ini untuk mengirim pesan ini ke Barat? Karena, Anda lihat, dengan melihat semua ini akan memberitahu kita secara tepat bagaimana Rusia berencana meningkatkan intensitas perang ini lebih jauh dan peringatan yang sedang coba dikirimkan Putin kepada seluruh dunia. Jadi, untuk memahami mengapa Putin panik saat ini, kita harus mulai dengan apa yang terjadi pada 21 Mei hanya beberapa hari yang lalu. Untuk pertama kalinya dalam perang ini, Ukraina berhasil mengguncang komando tinggi Rusia dengan serangan, dan itu bukan di tempat yang Anda kira. Ini bukanlah serangan yang terjadi di Moskow. Ukraina mengirimkan gelombang drone jauh ke Luhansk, sebuah wilayah di Ukraina, Ukraina Timur, yang telah dikuasai Rusia sejak 2014. Sasarannya adalah gedung perguruan tinggi, namun bukan untuk mahasiswa, melainkan markas sementara satuan Rusia bernama Rubicon. Inilah hal menarik tentang Rubicon. Rubicon adalah satuan drone elit Rusia. Mereka adalah pihak yang mendorong pasukan Ukraina mundur dari serangan balasan Kursk pada tahun 2024. Mereka juga berkolaborasi dengan pasukan Korea Utara untuk melakukan hal itu di Rusia. Dan selain itu, mereka telah menimbulkan masalah bagi pasukan Ukraina di garis depan sejak mereka dibentuk. Semua itu menunjukkan bahwa orang-orang Rubicon ini memang hebat. Mungkin bahkan sangat hebat. Karena itu, orang Ukraina memburu mereka selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. November 2025 lalu, kami meliput serangan ke markas Rubicon lain yang diduga. Namun serangan kali ini lebih besar dan mengejutkan. Menurut intelijen Ukraina, SBU, mereka menewaskan lebih dari 100 personel Rubicon, menghantam gudang amunisi, menghancurkan sistem pertahanan udara dan pos komando, serta merusak kilang minyak. Sepertinya setiap kali Ukraina melakukan serangan, kilang minyak Rusia selalu jadi korban. Tapi disinilah semuanya jadi menarik. Bagi Putin, serangan ini menyakitkan, namun juga memberinya sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sebuah bahan pembicaraan, topik yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dan bahkan mungkin perhatian dunia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Rubicon beroperasi dari sebuah gedung perguruan tinggi. Karena itu, setelah serangan ini, Kremlin langsung memelintir narasi ini seolah Ukraina menyerang mahasiswa. Mereka menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB terkait serangan ini, menyebutnya kejahatan perang dan menuntut Ukraina bertanggung jawab. Tak ada yang benar-benar menganggap serius pertemuan ini, tapi saya ingin membacakan respons Denmark karena menurut saya ini salah satu yang terbaik. Lihatlah, Denmark menyatakan jika logika Rusia dipakai untuk memanggil pertemuan hari ini, kita akan membutuhkannya 2 kali lebih banyak. Rapat darurat Dewan Keamanan setiap hari, termasuk di akhir pekan, sekedar menggambarkan sedikit saja teror, kematian, dan kehancuran yang telah Rusia timbulkan di seluruh Ukraina. Saya cukup yakin Putin tidak menyukai komentar itu. Tapi bagaimanapun, kembali ke narasi kejahatan perang ini, sebenarnya ini bukanlah poin yang ingin disampaikan Kremlin. Intinya adalah untuk memberi Putin tameng politik atas apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Untuk memahami mengapa dia sangat membutuhkan tameng itu, Anda harus tahu apa yang terjadi di Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Begini, serangan Rubicon itu memang buruk, tapi itu bukan kabar terburuk yang diterima Putin belakangan ini.
Kabar terburuk justru datang dari rakyat Rusia sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, rakyat Rusia secara terbuka menentang Putin dan perang yang dimulainya. Saya akan jujur sebelum membahas semua data. Saya tahu jajak pendapat di Rusia bukan sesuatu yang bisa dipercaya. Itu sangat-sangat jelas dimanipulasi. Jajak pendapat independen atau bahkan media independen sama sekali tidak ada di dalam Rusia. Setiap media yang dianggap independen dengan cepat dibereskan setelah invasi dimulai pada tahun 2020. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita ingat. Tapi sekarang kita tahu bahwa jajak pendapat itu dimanipulasi, ada hal yang benar-benar mengejutkan. Bahkan jajak pendapat yang dimanipulasi ini menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap Putin sedang menurun. Sekarang dia kurang populer dibandingkan setahun yang lalu, dan sekarang dia juga kurang populer dibandingkan saat perang ini dimulai. Jadi pikirkanlah itu. Jika jajak pendapat propaganda milikmu sendiri tak bisa menaikkan angkamu, pasti ada sesuatu yang sangat rusak di negeri ini. Mari kita lihat siapa yang mengkritik. Karena seperti yang dibahas sebelumnya, kritik ini tidak datang dari pihak yang mungkin Anda duga. Mereka bukan pembangkang, pecinta demokrasi, atau suara pro-barat di Rusia. Orang-orang seperti itu sudah dipaksa pergi. Kritik yang ada sekarang sebenarnya datang dari para blogger militer Rusia dan tentu saja kaum nasionalis Rusia. Mereka adalah orang-orang yang sejak awal mendukung perang ini ketika Vladimir Putin memulainya. Mereka mendukung invasi ke Ukraina. Mereka ingin Ukraina menjadi bagian dari Rusia. Saat perang tidak sesuai rencana, mereka menyalahkan Vladimir Putin. Izinkan saya membacakan beberapa pernyataan. Berikut pernyataan seorang blogger perang Rusia tentang situasi dan suasana di Rusia. Penduduk yang menghadapi kenyataan hidup tanpa akses internet diam-diam mulai goyah. Ketidakpuasan yang dibicarakan diam-diam di rumah ini terus menumpuk dan musuh berharap akhirnya akan meledak menghasilkan hasil yang mereka tunggu di barat. Nah, soal itu saya akui. Itu cara diplomatis untuk menyebut orang-orang di Rusia tidak bahagia. Namun tidak semua sediplomatis ini. Lihat pernyataan berikutnya. Pernyataan ini berasal dari blogger perang Rusia. Putin masih belum berbicara kepada rakyat Rusia hari ini setelah angkatan bersenjata Ukraina melakukan pengeboman terbesar sejak Perang Patriotik Besar. Itu adalah Perang Dunia II, menargetkan ibu kota negara, Moskow. Seluruh elit pura-pura tidak terjadi apa-apa. Beberapa terlalu takut keluar dari bunker, lainnya enggan tampil di depan umum selama perang agar tak menarik perhatian. Namun mungkin kita harus bertanya, mengapa kita butuh presiden yang takut berada bersama rakyatnya saat perang yang ia mulai sendiri? Apakah dia tidak tahu cara menang, mengakhiri, atau keluar dari perang itu? Apakah dia hanya menunda dengan harapan semuanya selesai sendiri? Beginikah perilaku para pemimpin dan komandan? Apakah mereka bersembunyi di bunker saat ibu kota dibom? Atau tetap bersama rakyat di masa sulit? Putin takut dan tidak mau mengambil resiko. Itulah sebabnya dia tidak mengunjungi Belgorod, Kursk, Tuapse, atau Crimea. Putin terlalu takut untuk muncul di lapangan merah setelah 9 Mei tanpa jaminan keamanan dari Trump. Jadi kalau dia takut pada segala hal, mungkin sebaiknya dia mundur saja dan membiarkan orang lain menggantikannya. Orang-orang yang tidak takut pada peluru dan tantangan sejarah. Pernyataan yang sangat mengejutkan, tak terbayangkan keluar dari Rusia beberapa tahun lalu. Saya ingin memperjelas lagi karena saya tahu beberapa dari kalian mungkin akan mengeluh di kolom komentar. Pernyataan ini tidak berarti Putin akan segera digulingkan atau kudeta akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, kudeta Prigozhin juga terjadi tiba-tiba, jadi kita tidak pernah tahu. Tapi kemungkinan hal seperti itu sekarang sangat kecil. Meskipun begitu, ini adalah seorang nasionalis pro-perang, seseorang yang mendukung invasi ke Ukraina. Dan orang ini sekarang secara terbuka mempertanyakan perang dan kepemimpinan Putin. Seperti yang saya katakan, ini adalah hal yang tak terbayangkan terjadi di Rusia saat perang dimulai. Itu jelas perubahan besar dan tidak terjadi begitu saja. Tentara Rusia gagal melindungi warga Rusia di dalam negeri dan juga gagal di garis depan. Izinkan saya tunjukkan maksud saya. Lihatlah peta ini. Kota besar di sini adalah Rostov-na-Donu, salah satu pusat logistik terbesar yang digunakan Rusia dalam invasi ini. Disinilah semua pasokan untuk seluruh front selatan diatur sebelum dikirimkan dengan truk. Jalan yang menghubungkan Rostov-na-Donu ke Crimea yang membentang di sepanjang Laut Azov merupakan jalur pasokan utama yang menjaga Crimea tetap hidup. Sayangnya, jalur pasokan itu sekarang menjadi sangat-sangat berbahaya. Karena selama 2 minggu terakhir, Ukraina telah mengubah jalan raya itu menjadi zona maut. Drone menyerang truk-truk setiap hari. Anda bisa melihat seperti apa situasinya saat melintasi jalan raya ini pada gambar B-roll di layar Anda. Konvoi pasokan sedang diburu.
Dan inilah bagian paling menakutkan dari kampanye ini. Ini baru saja dimulai. Orang Ukraina baru mengumumkan bahwa mereka mulai melakukan ini 2 minggu lalu dan berencana menggencarkannya 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Jadi lihatlah pengumuman ini dari Kepala Kementerian Pertahanan Ukraina. Kami sedang meluncurkan blokade logistik terhadap tentara Rusia. Kami meningkatkan operasi serangan tengah untuk secara sistematis menghancurkan logistik dan jalur pasokan musuh, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan aksi ofensif. Kami telah mengalokasikan $140 juta untuk pengadaan langsung oleh unit garis depan kami yang paling efektif, sambil secara bersamaan meluncurkan tender kompetitif berskala besar. Wilayah belakang musuh tidak lagi menjadi tempat yang aman. Kami mengambil inisiatif dengan menggunakan teknologi dan perhitungan dingin perang untuk melumpuhkan operasi mereka. Orang Ukraina tahu apa yang menyakiti Rusia dan makin meningkatkan upaya mereka. Tebak apa? Bahkan dalam waktu singkat ini, kampanye ini sudah memberikan dampak di Crimea. Laporan menunjukkan kekurangan bahan bakar meluas di seluruh semenanjung. Kini kekurangan juga mulai terjadi di Sevastopol. Ini adalah awal dari konsekuensi serangan sistematis musuh terhadap kilang minyak dan kapal tanker di sepanjang koridor darat menuju Crimea. Tidak ada gunanya bertanya kepada otoritas setempat. Pertanyaan mestinya ditujukan ke Gorisimov, Kepala Kementerian Pertahanan Rusia. Berikut pertanyaan yang diajukan para blogger Rusia. Mengapa perlindungan yang memadai tidak diberikan kepada perusahaan industri yang secara strategis penting? Dan pertanyaan kedua, mengapa koridor darat di Crimea tidak cukup aman? Sayangnya, orang-orang yang seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki kemauan untuk melakukannya. Saya menduga karena mereka tidak ingin jatuh dari jendela. Itulah mengapa mereka tak akan mengajukan pertanyaan kepada Putin dan Rosumov. Namun itulah latar belakang serta situasi yang dihadapi Putin. Tentara sedang didesak mundur di garis depan. Unit drone elit baru saja kehilangan ratusan operator paling berpengalaman dalam satu malam. Jalur pasokan utama ke Crimea sedang terbakar. Dan di atas semua itu, publik Rusia dan para blogger perang Rusia sekarang secara terbuka menyerukan agar dia mengundurkan diri. Bahkan, jajak pendapat yang dimanipulasinya sendiri menunjukkan orang-orang mulai menentang perang ini. Itu berarti Putin terpojok, sebuah posisi yang mungkin belum pernah dia alami sebelumnya. Ketika seorang penjahat perang seperti Putin terpojok, dia akan mengeskalasi perang. Dan inilah yang sedang dia lakukan sekarang. Ini membawa kita kembali ke serangan yang kita bicarakan di awal video, yaitu serangan ke Kiev. Sekarang, penggunaan rudal dalam serangan itu mulai terasa lebih masuk akal. Jadi begini, pada tanggal 3 Mei, hanya 2 hari setelah serangan Rubicon yang kita bicarakan tadi, Rusia membalas dengan menyerang Kiev menggunakan rudal balistik Oreshnik. Sekarang, seperti yang mungkin sudah kalian dengar, ini adalah rudal hipersonik yang dirancang khusus untuk membawa hulu ledak nuklir. Dan inilah yang sering dilupakan banyak orang. Hulu ledak nuklir tidak perlu akurat karena kerusakannya sangat besar sehingga bisa menguapkan hampir semua yang ada di dalam radiusnya. Rudal ini tidak harus mengenai bangunan atau koordinat tertentu. Tapi begini, ketika kamu menggunakan rudal seperti itu, rudal Oreshnik tanpa hulu ledak nuklir, pada dasarnya kamu seperti menggunakan Ferrari untuk mengantarkan DoorDash. Rudal itu harganya sekitar $30-50 juta per peluncuran, mungkin lebih. Saya tidak tahu pasti angka dari pihak Rusia karena mereka tidak transparan soal pengeluaran militernya. Tetap saja, Putin baru saja menembakkan rudal itu ke garasi kosong. Saya tidak bercanda. Kami sebenarnya punya video dari orang yang memiliki garasi itu. Dan dia sangat marah karena Putin menghantam garasi kosong menggunakan rudal mahal ini. Lihat saja. Sebuah Oreshnik sialan menghantam garasi saya. Vova Putin, saya tunjukkan untuk apa kamu menyia-nyiakan jutaan dolar. Ini garasi-garasi, koperasi garasi. Bisa bayangkan? Dan lihat, di garasi ini, tepat di yang satu ini, Paman Sasha berencana untuk menenggak 50 gram. Itu adalah keputusan strategis. Tapi kau brengsek, kau menghancurkannya. Jadi, mengapa dia melakukannya? Mengapa menghabiskan banyak uang hanya untuk menghancurkan sesuatu yang tak berarti? Karena rudal itu bukan balasan, melainkan pesan. Itu adalah pesan untuk Amerika Serikat dan Eropa. Kita tahu ini karena beberapa jam setelah serangan, Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov langsung menelpon Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dan dia menyampaikan pesan yang cukup sederhana, keluarkan diplomat Amerika dari Kiev. Karena serangan seperti ini akan terus terjadi, dan Rusia tidak akan berhati-hati hanya menyerang target militer. Bahkan media Rusia membicarakan hal ini secara terbuka. Lihat saja. Beberapa surat kabar Rusia hari ini memuat pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia kemarin. Ini dia di surat kabar pemerintah Rusia, Rossiyskaya Gazeta.
Pernyataan ini mengumumkan niat Moskow untuk melancarkan apa yang mereka sebut sebagai serangan konsisten dan sistematis terhadap perusahaan industri pertahanan Ukraina di Kiev, termasuk fasilitas khusus untuk desain, produksi, dan pemrograman drone serta persiapannya untuk digunakan. Pernyataan itu menambahkan, serangan juga akan menargetkan pusat pengambilan keputusan dan pos komando. Dan pernyataan itu menyerukan kepada warga negara asing, termasuk diplomat dan staf organisasi internasional untuk meninggalkan kota sesegera mungkin. Sementara Kepala Misi Uni Eropah di Kiev sudah mengatakan bahwa Uni Eropah tidak akan menarik diri. Inilah alasan Rusia ingin semua diplomat dan orang asing pergi dari Kiev, bahkan mungkin meninggalkan Ukraina sepenuhnya. Bagi Putin, itu dianggap kemenangan besar. Itulah sebabnya dia mengirim pesan serupa ke Eropa dan Amerika Serikat. Tapi sayangnya bagi Vladimir kecil, tak ada yang benar-benar menanggapinya serius. Bahkan tak ada yang mengumumkan akan meninggalkan negara itu. Selain itu, politisi Eropa pada dasarnya menyatakan jika Rusia menyerang, mereka akan menganggapnya sebagai tindakan sengaja. Saya ingin mundur sejenak dan menyoroti bahwa dalam serangan itu, Putin tidak hanya menggunakan orang Rusia. Ia menggunakan 90 rudal dan 600 drone untuk menargetkan banyak sasaran sipil. Dan berikut adalah daftar hal-hal yang rusak. Kita tahu ini dari foto-foto yang juga beredar dari Ukraina. Putin menyerang Museum Seni Nasional, Opera Kiev, dan museum yang didedikasikan untuk bencana Chernobyl. Ini menunjukkan Rusia tak hanya menyerang posisi militer meski disebut operasi militer khusus, tapi juga menyerang apapun yang mereka temukan. Dan sayangnya Rusia lebih mudah menyerang target sipil daripada target militer, karena tentu saja target militer dilindungi. Sekarang, Rusia berharap bahwa serangan seperti ini akan meyakinkan para diplomat asing untuk setidaknya meninggalkan Kiev dan mungkin pergi ke kota di barat dan mendirikan kedutaan di sana. Tapi sayangnya, semua orang menolak. Inilah saat Presiden Rusia yang tua dan pemabuk itu marah secara terbuka. Lihat pernyataannya. Uni Eropa menyatakan akan tetap mempertahankan kehadiran diplomatik di Kiev meski ada peringatan dari Rusia. Sepertinya mereka memang punya diplomat berlebih dan harus mengurangi pegawai. Orang ini sudah sering menggertak selama perang, jadi saya ragu Rusia akan menyerang diplomat. Tapi meskipun begitu, hanya fakta bahwa mereka memperingatkan para diplomat sudah memberi kita sedikit gambaran tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan Rusia. Dan itu berarti perang ini akan semakin memanas. Ukraina sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Setiap kali Rusia tertekan di garis depan, mereka menyerang warga sipil Ukraina. Kali ini bukan hanya tekanan di garis depan. Putin juga menghadapi tekanan di dalam negeri, dan satu-satunya cara yang dia pikir bisa keluar dari situasi itu adalah dengan menjadi lebih brutal di Ukraina.